Episode 25. Memergoki suami selingkuh. Sepulang dari acara belanja bulanannya bersama Raka dan Raffi, Wulan mengistirahatkan tubuh dan pikirannya di kamar. Namun, saat dia berada di kamar, tidak ditemukan keberadaan Bayu. Wulan kembali menghela nafas panjang. Wulan kembali menghela nafas karena semakin lama ia semakin mencurigai suaminya. Kenapa jadi seperti ini? Lirih Wulan menutup matanya, dan tidak lama setelah itu ia pun terlelap karena batinnya yang kelelahan dengan semua pemikiran yang menghampirinya. Detik berganti detik, menit berganti menit, dan hari berganti hari yang lain. Perubahan Bayu semakin jelas terlihat bagi Wulan. Sedangkan hubungan perselingkuhan Bayu dengan Manda semakin berlanjut. Kedekatan Bayu dan Manda di perusahaan semakin membuat orang-orang memandang heran. Semakin hari mereka jadi terlihat seperti pasangan kekasih. Namun tentunya Bayu dan Manda tidak mempedulikan pandangan orang lain. Mereka lebih ingin menikmati momen kebersamaan mereka tanpa memikirkan Wulan yang mulai mencurigai perubahan Bayu itu. Wulan sedang menyiapkan makan siang untuknya. Semakin hari, Wulan terlihat tidak bersemangat. Mas Bayu semakin aneh. Apa yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan kecurigaan ini? Gumam Wulan sambil memasak makan siang untuknya. Seakan ada sebuah ide yang terpikirkan olehnya. Sepertinya aku harus datang ke kantor Mas Bayu, ucap Wulan, lalu melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan waktu makan siang. Wulan tersenyum melihat waktu yang mendukung rencananya itu. Aku akan buatkan Mas Bayu makan siang dan mengantarnya ke kantor Mas Bayu, ucap Wulan senang karena memiliki alasan untuk menemui Bayu di perusahaan. Wulan mulai memasakkan makan siang untuk dibawanya dan diberikannya kepada Bayu. Ia merasa sedikit bersemangat untuk menemui Bayu di perusahaan karena sebelumnya ia tidak pernah mengunjungi Bayu langsung ke perusahaan. Beberapa menit kemudian, akhirnya Wulan selesai menyiapkan makan siang untuk Bayu. Ia memandang puas hasil masakannya yang tertata rapi di dalam kotak bekal itu. Saatnya bersiap-siap, ucap Wulan, melepas celemek yang dipakainya dan langsung berlari kecil menuju ke kamarnya untuk mengganti bajunya dan bersiap pergi ke kantor Bayu. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Wulan bersiap-siap karena dia memang bukan perempuan yang ribet dalam hal berdandan. Setelah merasa siap, Wulan kembali turun menuju dapur dan mengambil kotak bekal yang akan dibawanya. Setelah memastikan kembali barang bawaannya dan merasa tidak ada yang ketinggalan, Wulan langsung berjalan menuju pintu. Memakai heels miliknya, lalu membuka pintu. Melangkahkan kakinya keluar dari rumah, Wulan langsung mengunci pintunya dan berniat untuk memesan ojek online. Tepat di sana terlihat Raka yang baru saja keluar dari mobilnya. Raka memandang ke arah Wulan yang berada di teras rumahnya sambil fokus ke arah ponselnya. Mengernyit penasaran,
Akhirnya Raka melangkahkan kakinya menuju ke arah Wulan. "Sedang menunggu apa, Wulan?" tanya Raka saat berdiri di hadapan Wulan. Wulan tersentak kaget mendengar suara Raka. Ia mendongak untuk melihat Raka yang tersenyum ke arahnya. "Ah, ini aku sedang menunggu ojek online," jawab Wulan seadanya kepada Raka. "Ojek online? Memangnya kamu mau pergi kemana?" tanya Raka penasaran karena melihat penampilan Wulan yang terlihat rapi sambil menenteng kotak bekal bersamanya. Wulan tersenyum tipis. "Aku ingin mengunjungi Mas Bayu di kantornya, Raka, sekaligus mengantarkan makan siang untuknya," balas Wulan, menunjukkan kotak bekal yang dipegangnya sejak keluar dari rumah. Raka mengangguk paham setelah mendengar penjelasan Wulan. "Bagaimana kalau aku saja yang mengantarmu?" tawar Raka kepada Wulan yang masih menunggu ojek online-nya. Wulan menggeleng-geleng pelan. "Kamu tidak perlu repot-repot seperti itu, Raka. Kebetulan aku sudah memesan ojek online," ucap Wulan, menolak tawaran Raka padanya. "Aku tidak merasa kerepotan, Wulan. Kebetulan aku juga tahu lokasi perusahaan suamimu itu," ucap Raka kembali meyakinkan Wulan agar diantarkan oleh Raka. Wulan memikirkan ucapan Raka sejenak. Setelah itu ia menekan tombol cancel pada aplikasi ojek online yang baru dipesannya itu. "Kalau begitu terima kasih," ucap Wulan yang pada akhirnya menerima tawaran Raka. Raka tersenyum senang mendengar ucapan Wulan. "Ayo," ucap Raka, berjalan menuju tempat mobilnya terparkir tadi. Raka membukakan pintu kepada Wulan sambil melindungi kepala Wulan agar tidak terantuk bagian atas pintu mobilnya. Wulan tersipu malu mendapat perlakuan manis dari Raka itu. Setelah memastikan Wulan duduk di kursinya, Raka menutup pintu mobilnya dan berjalan menuju ke kursi kemudi, menyalakan mobilnya dan segera melajukannya menuju perusahaan Bayu. Selama perjalanan menuju perusahaan Bayu, Wulan hanya diam saja. Entah kenapa perasaannya tidak enak. Dia merasa gelisah karena kembali memikirkan sesuatu yang buruk. Raka sesekali melihat ke arah Wulan yang terlihat mencemaskan sesuatu. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Raka, mengalihkan pandangan Wulan padanya. Wulan memandang ke arah Raka sendu, lalu tersenyum. "Aku tidak apa-apa," jawab Wulan, kembali memandang ke arah luar jendela. Saat ini dia tidak ingin menatap ke arah Raka karena ia takut Raka mengetahui kegelisahannya itu. Raka hanya diam mendengar jawaban dari Wulan. Namun Raka tidak ingin menanyakan lebih lanjut jika Wulan sendiri tidak ingin membahasnya. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Wulan dan Raka tiba di kantor Bayu. "Terima kasih telah mengantarku," ucap Wulan kepada Raka setelah keluar dari mobil Raka. Raka tersenyum membalas ucapan Wulan. "Bukan masalah untukku," balas Raka. Wulan lalu mengangguk sopan sebelum melangkahkan kakinya masuk ke dalam kantor. Ia langsung menghampiri resepsionis yang terlihat di hadapannya itu. "Permisi, saya ingin bertanya, di mana ruangannya Pak Bayu?" tanya Wulan sopan kepada resepsionis itu. Resepsionis itu tersenyum ramah.
lalu memberitahukan letak ruangan Bayu kepada Wulan. "Terima kasih," ucap Wulan setelah mengetahui letak ruang kerja Bayu. Ia melangkahkan kakinya menuju lift di sana, menekan tombol menuju ruangan Bayu dengan perasaan gugup. Entah kenapa dia semakin memiliki perasaan yang tidak enak selama menuju ruangan Bayu. Namun Wulan kembali menepis semua kemungkinan buruk yang tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya. Ding! Lift berhenti dan Wulan langsung berjalan keluar menuju meja sekretaris Bayu berada. Namun Wulan mengernyit heran ketika melihat meja sekretaris Bayu yang kosong. "Sepertinya masih makan siang," gumam Wulan pelan. Pandangannya pun langsung tertuju pintu yang berada tidak jauh dari tempatnya. "Sepertinya itu ruangan Mas Bayu," ucap Wulan tersenyum senang. "Aku yakin Mas Bayu akan kaget melihat kedatanganku." Wulan tersenyum, tidak sabar melihat reaksi yang akan Bayu perlihatkan padanya. Dengan langkah lebar, Wulan menuju pintu itu, dan perlahan ia memutar kenop pintu. Senyum di wajah Wulan masih terpancar sampai ia membuka lebar pintu tersebut. Senyum yang merekah itu tiba-tiba langsung luntur seketika. Matanya melotot tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seseorang yang tidak asing lagi untuknya sedang berjumpa mesra bersama seorang wanita yang tidak diketahuinya. "Mas,"